Alhamdulillah bikiratil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حال طول Alhamdulillah, الوقت؟ نعم بخير إن شاء الله. khair قد insyaallah. وصلت قد وصلت من السفر Asal tuh yaumul khamis. يوم الخميس. نعم حسنا. فاليوم إلى أين وصلنا؟ الدرس لا أدري. Domir هل mutasil ماذا؟ Ustazah. ضمير متصل منفصل. جيد. انتظر لحظة. سأرى هنا. لدينا فقط ساعتين يعني لا أدري متى سنتكلم إن شاء الله. هنا متصل منفصل معلوم مجهول تمام مبني مضارع غير منصرف هنا صح أخي. Nah, domir mutasil. لكن قد ماذا نقول تكلمنا يا خلاص أو لما لما ya di Takalam sini ya. domir yang bersambung dengan isim. Betul, cara penggunaannya mafhum ya. Jadi ada kata ganti kalau di bahasa Indonesia biasanya gini, rumah saya dengan rumahnya rumahku gitu ya ibaratnya. Jadi domir mutasil itu udah nggak bilang lagi baitu ana, tetapi baiti. Nah, itu disebut sebagai domir mutasil. Penggunaannya macam-macam ya. Kalau mau dinisbatkan dengan isim, domir dengan mutasil ada mahal jar, nasob, kemudian rofa. Una yujad al-amsilah. Kalau mau pakai mahalan jar, bersambung dengan isim sebagai mudhof ilaih, ya kayak tadi, ada orang ketiga, kedua, pertama ya. Baituka, baituki, baiti gitu ya. Semuanya bisa dipakai di belakangnya. Tapi kalau seandainya berikutnya nih sambung huruf jar sebagai majrur. Oke, jarang tapi ya di sini ya. Berikutnya kita pakai mahalan nasab sambung sebagai maf'ul bih. Berarti sebelumnya itu yang namanya fi'il ya, akhi. Jadi ada maf'ul bih orang ketiga, pertama, kedua. Contohnya fa'alahu, hati-hati ya. Di sini bukan fa'il. Ini bukan domir fa'il ya. Tetapi domir maf'ul ya. Jadi misal fa'alahu berarti dia melakukannya. Misal kalau lebih enaknya biasanya gini. Kholako, kholakoka. Misal dia menciptakanmu misalnya. Kholakoka, maka ka di sini adalah domir naso. Berikutnya naso aina. Ladaina aidon huna dalam bentuk sambung huruf nawasih ya. Pernah belajar nawasih ya, akhi? Amil yang Belum perusak? Ustazah. Belum, Hakon? Amil perusak. Nah, ini Akal. nanti ini kita jadiin project ya. Jadi ada yang namanya nawasih, amil perusak yang masuk kepada di sini tergantung masuk pada apa ya. Biasanya masuk pada jumlah ismiyah. Jadi biasanya awalnya itu mubtada khobar gitu ya. Tapi gara-gara ada amil, maka dia akan menjadi yang lain. Misal di sini nanti jadi maf'ul bih 1 atau maf'ul bih 2. Atau ada amil juga mubtada khobar masuk yang awalnya dia subjek predikat berubah menjadi isim inna. Pernah dengar ya isim inna atau nawasih? Di sini sudah sebutin dulu ya. Ada yang namanya pernah dengar inna wa akhwatuha? Ya. Ya, yang di ayat Al-Quran banyak sekali. Jangan takut ya pakai nawasih. Justru ini memperindah tatanan bahasa ya. Inna wa akhwatuha punya nama banyak. Salah satunya adalah huruf musyabbaha bil fi'il. Huruf-huruf yang menyerupai fi'il. Ada 6. Ada inna, ada anna, lakina, laita, la'alla. Pernah dengar ya? Jadi setelah inna, innallaha. Pernah dengar ya, akhi? Innallaha wa Ya. malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah di sini menjadi isim yang di mahallan nasab.
Ini kalau seandainya muncul akhi. Tapi kita kan bahas tentang domir. Sudah boleh nggak kalau kita ganti domir? Boleh. Innahu kana tawaba. Innaka. Ya kan? Ka ini mutasil bukan akhi? Mutasil. Kedudukannya Iya. jadi apa? Kedudukannya jadi nasob. Mafhum akhi? Jadi Ya, insyaallah. posisinya adalah nah. Jadi posisinya dia sudah bukan lagi isim yang zohir, tetapi dia isimnya domir. Dan kita mau ngasih kedudukan apa? Dilihat, oh kalau depannya ina ya berarti kita bilang mahalan nasbin. Gitu. Ada lagi, tapi di sini namanya zona ya biasanya. Selanjutnya menjadi maf'ul bi 1, maf'ul bi 2. Contohnya awalnya Muhammadun alimun. Gara-gara ada zona, jadinya zonan tuh Muhammadan aliman. Itu ketika zohir. So, zonantu ka, misal. Zonantu ka, misal. Ini jadi maf'ul bi juga. Gitu. Gara-gara nawasih, akhi. Nawasihnya zona. Ada namanya zona, akhi. Zona wa akhwatuha. Itu namanya, nama lainnya adalah af'alus syak wal yakin. Kata kerja ragu-ragu dan yakin. Dia punya nama sendiri ya. Ada zona, ada ta'alama, banyak sekali. Mungkin nanti bisa dipelajari di materi lebih dalam ya. Nah, perlu diketahui tidak selalunya kata isim itu berbentuk mada, berbentuk sebagai zohir. Kadang dia berbentuk domir. Jadi bisa di inna setelah zona. Gitu. Huruf musyabah bil fi'il atau af'alus syakwal. Ya. Nah, untuk yang rofa sahlan jiddan, di mana bentuknya masih ingat nggak? Kalau domir ya berarti kalau kalau domir fa'il ya berarti pada fi'il penggunaannya. Nah, guna yujad ada fa'ala dan lain sebagainya. Semuanya penggunaannya lengkap. Fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'altuma, fa'altum. Nah, ini semua menjadi bentuk fa'il ya. Mafhum akhi? Selanjutan. Jayid. Hasanan. Fal'an huna nastamir. Mafhum akhi? Kalau isi Apa? mausul akhi. Isi mausul. Pernah dengar gak? Isi mausul. Ustazah pernah bahas di sini. Isim itu ada dua bentuk. Mustarok dan mukhtas. Kata penghubung. Mukhtas. Mustarok itu iya. Kata penghubung. Kalau mustarok itu bisa dipakai semuanya. Tapi kalau mukhtas hanya itu saja. Jadi posisinya di sana kalau kita lihat ada yang namanya bisa digunakan di beberapa tempat ya mustarok. Contohnya ada man sama ma. Man mausul sama mausul. Nah, Ya, sedang ada.
keluar dari zoomnya gitu. Kalau sendirian ada yang di oh, yang error tapi itu kayaknya enggak nih. Ada yang Madhirotan akhi, tadi sempat sinyalnya ya. Sana Samir, nyampe di isim mausul, kita punya dua jenis ya dalam penggunaan isim mausul. Ada yang mushtaq. Jadi gini akhi, setiap kali akhi menemukan huruf atau isim-isim kata penghubung, siap-siap akhi seperti ini. Mereka bisa digunakan dalam bentuk yang beragam atau mereka hanya digunakan khusus dalam kata tersebut. Maksudnya apa? Nah, contohnya di dalam isi mausul, atau ya, mau nyari file dulu. Nah, dalam penggunaan misal contohnya, kalau biasanya kita bilang eh, kata penghubung itu adalah bentuk alladzi, allati, itu kan yang sering kita dengar. Nah, itu berarti dia khusus. Karena dia tidak bisa dipakai di tempat lain. Bisa nggak dia tiba-tiba dipakai untuk huruf jar? Mungkin. Oh, misal digunakan dalam istifham atau nafi atau nahi. Tidak. Jadi alladzi memang maknanya di sini adalah penggunaan untuk kata sambung yang artinya yang mana gitu ya. Tapi ternyata ada bentuk lain dalam bentuk kalimat di sini dia bisa dipakai di tempat lain juga. Seperti ma dengan man. Pernah dengar ya? Di sini ya. Ada dua. Mustarok. Jadi man di sini artinya untuk sesuatu yang berakal. Tapi ma untuk sesuatu yang tidak berakal. Tapi kalau akhir pernah lihat man ini bisa man jazm, man istifham, ya kan? Tidak hanya digunakan dalam bentuk mausul, makanya dia disebut mustarok. Begitu juga dengan ma. Ada manafi, ada manahi, ma istifham, ma mausul. Tafadhal akhi, ikra dibaca untuk yang bentuk muhtas. yang mana? Yang di Mosul, Contoh-contohnya. Ya, mufrad tasnya. isim Mosul yang mudzakkar, Mosul yang mufrad, yang contohnya aladi, yang muktasab, dan tasniyah aladani, jamak aladina, mufrad allati, tasniyah alatani, jamak alai. Yang Ala. musafir Mm-mm. man, siapa itu untuk yang berakal, adapun ma apa itu untuk yang tidak berakal. Balik. Nah, Hasanan, contoh di dalam ayat misal apa? Di surat Al-Bayyinah banyak sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita tergantung penggunaannya. Man sama ma. Kalau nanti dijadikan sebagai kedudukan, biasanya nanti diartikan sebagai syai' ya, atau syakhs ya. Di sini biasanya sesuatu, syakhsun atau syai'un ya. Tergantung kalimatnya ya. Mafhum akhi? Mal farqu baina mushtarak wal mukhtas? Kalau mustarok itu Mushtarak bisa dipakai di semuanya mustakal dan mustar. muzakkar. Maksudnya gini, kapan kata-kata tersebut bisa jadikan mushtarak? Artinya, misal ada contoh lain kan, Ustazah tadi bilang. Misal Ustazah kasih kata lah, contohnya lah. Akhi mau nyebutin lah ini bentuk apa? Lah apa namanya? Banyak kan namanya? Apa aja? Lah nafi. Terus apa lagi? Lah nahi. Apa lagi? Lam taukid, misal lam dan lain banyak sekali nama-namanya. Nah, kita sebut sebagai huruf mushtarak. Mafhum akhi? Bisa dipakai dimanapun. Gitu. Tapi kalau mukhtas, dia tidak bisa dipakai dimanapun. Khusus di situ. Jadi ini istilah pembagian mukhtas dan mushtarak itu bisa berlaku pada bentuk yang lain. Nah, dalam mausul
Salah satunya juga begitu. Ada dua. Mafhum ya, Hi? Yang mustarak itu untuk umum ya. Iya, untuk umum. Nah, misal Ustazah kasih pertanyaan, ini kita lagi bahas istifham nih, misal. Ada watul istifham. Ustazah ngasih contoh ada hal, ada ma, misal. Hal termasuk kategori mukhtas atau mustarok. Hal mustarak. Mustarok, emang ada hal lagi yang lain? Ekon, mustarok apa mukhtas? Hal atau hal tadi? Hal. Hal. Adakah hal itu makna lain? Ahi. Jadi kalau pengen bagiin gini, hal itu bisa nggak dipakai di tempat lain selain pertanyaan? Nggak bisa. Ya khusus Nggak berarti. bisa. Ya berarti hal ini mukhtas apa mustarok? Mustarak. Mustak. Tas. Mukhtas, khusus. Nah, atau bahasa Indonesia deh, khusus gitu ya. Tapi kalau sudah pakai emas sama A, ini mustarok apa mukhtas? Mustarak. Mustarok, karena ma bisa dipakai apa aja selain istifham. Mazaidah, pernah denger ya? Manafi, manahi, so, ma mausul, ini ada lagi. Ya enggak? Soai, mafhum Ya. bedanya maksudnya? Paham nggak pertanyaannya Ana? A juga begitu, ada A istifham, ada A juga huruf nida. Jadi ada banyak sekali. Azaidun misal. Wahai Zaidun artinya. Mafhumahi Ya. istilah mukhtas dan mustarok. Hati-hati ya. Jadi kadang kita ketemu sama beberapa huruf atau isim, kita lihat, loh ini kok bisa dipakai di tempat lain sih? Oh, berarti dia adalah bentuk mustarok. Tergantung bagaimana penggunaan nanti. Tapi kalau dia cuman ya itu aja, misal kayak tadi, fi. Apakah fi ada bentuk lain? Hmm? Enggak, mukhtas. Mukhtasnya huruf apa, akhi? Khusus untuk huruf Ya. jar, Majrur. majrur. So, hakada. Kelas. Sekarang isim isyarah. Isim isyarah itu kita sebut sebagai kata tunjuk. Yang kita sebutin semua ini termasuk ma'rifah apa nakiro, akhi? Isim mausul, isim isyarah. Bentuk ma'rifah apa nakiro? Kemarin udah belajar. Ada. Ma'rifah. Uh-uh. Khusus ya, karena dia tertuju. Sebetulnya segala sesuatu yang ada di dunia ini ya, isim, itu masuk kategori nakiro. Kecuali 7 hal ya, yang kemarin kita pelajari. Ketika dia alam, domir, isyarah, mausul, ma'rifah dengan alif, lam, dan idhof. Nah, untuk yang isim isyarah, kita ada beberapa bentuk ya. Ada kata tunjuk, mudzakkar, mu'annas. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka, hadza, hadhihi. Untuk yang bait au qorib. Dalil qorib. Qorib, so. Kalau tasniyah, hadzani, hatani. Kalau jamak, haula. Lakin, dzalika, tilka, lil bait au qorib. Dalika tilka lil ba'in. Naam, dzanika, tanika, ulaika. Kalau misal dalam kalimat bikin gini, akhir. Dzalika alkitab dengan hadza faslun. Apa bedanya, Ai? Dalikal kitab ada faslun. Ya. Nah, Dalikal kitab itu artinya kitab itu artinya maknanya bisa umum kan dan lil ba'id. Ada fasal itu kan sudah pasti ini. mm-mm. Artinya Nah, kitab, kitab artinya itu itu buku. Kalau ah, hadza faslun, kelas ini. mm-mm. Kalau diartikan, berarti kalau di dalam kedudukan beda nggak jenisnya? Yang kalau ini jatuh kalau berbentuk alif lam setelah isim isyarah kedudukannya apa? Pernah dengar nggak ini, Ai? Dan yang jatuh setelah isim isyarah bentuknya nakiro jadi apa? Badal, pernah dengar badal nggak, Ai? Badal ya. Kalau inget-inget, Ai, kalau habis isim isyarah ada bentuk makrifah, maka dia menjadi badal atau atof bayan.
buku ini gitu kan. Tapi kalau seandainya jatuh setelahnya isim isyarah berbentuk nakiro kan nggak ada alif lam nih akhir. Ana pakai tanwin di sini. Maka di sini jadi predikat. Kitab yang ini loh gitu. Kalau ini kelas ya, kelas ini gitu. Mafhum Ahi? Beda loh ya statusnya Ahi. Saya ukarir. Setelah isim isyarah, apabila bentuknya ma'rifah, maka menjadi badal atau atof bayan ya. Dia penjelas aja atau dianya penguat. Karena kan udah tahu ngasih tahu ini loh gitu ya. Tapi kalau setelah isim itu nakiro, maka kan mubtada butuh predikat kan. Ini kan bisa jadi mubtada akhi. Pastinya kalau di depan kan. Karena dia udah jelas dia makrifah kan. Tadi kan kita belajar isim isyarah itu makrifah. Maka selanjutnya menjadi khobar atau menjadi predikat. Mafhum Ahi? Aina keluar lagi kah? Udah enggak? Oh. Oke. Ayo. Anak kira keluar. Mafhum Ahi? Penggunaannya. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Oh, habis ini jadi khobar. Nggak semua. Kadang kan kita kalau khobar kan kayak gini. Kita masih emang belum masuk ya di penyusunan secara general. Cuman inget-inget isim isyarah itu sebenarnya sama kayak statusnya kayak subjek kayak ana, ustadun. Itu beda dengan ana, al ustad. Apa bedanya? Ini kan makrifah. Isim domir makrifah apa nakiroi? Mir itu makrifah. Iya. Kalau di sini ustadzatun jadinya predikat. Karena kan khobar kan sebisa mungkin ketika dia isim mufrad pakainya nakiro kan. Makanya di sini saya adalah seorang ustadzah misal. Adapun kalau seandainya dia jadi alif lam misal makrifah, berarti di sini udah bukan jadi khobar. Saya al ustadzah tuh sama-sama makrifah makrifah gitu kan. Maka bisa jadi badal ataupun atof bayan. Sama kedudukan isim domir ini kayak tadi hadza atau misal mau pakai Muhammadun, Maknanya Faslun. gimana Ustaz tadi? Anak ustaz dengan anak al ustaz. Enggak Ya, secara makna. secara makna ya berarti dia menjelaskan aja. Kan kalau atof bayan itu kan Kalau sesuatu cuma yang pertama dinisbatkan. kan Iya. anak, Saya yang adalah, anak ustaz. ya, saya adalah seorang guru. Tapi kalau anak al ustadzah itu jarang banget tapi ya pakai ya. Karena kayak bentrokan gitu. Takutnya jadinya sifat mausuf ya. Saya yang ustadzah enggak. Tapi di sini sebagai bentuk di sini nggak bisa ya karena ini bukan isim isyarah ya. Di anak al ustadzah ini nggak bisa kalimat yang nggak relate gitu. Kita harus buang alif lamnya. Takutnya nanti menjadi bentuk apa ya sifat tapi sifat kan nggak bisa juga. Nggak ada artinya. Jadi kita pakainya harus anak ustadzatun. Nah, untuk isim isyarah beda lagi kaidahnya. Berlaku pada isim isyarah, akhi. Kalau dia bentuknya ma'rifah, ya berarti dia ataf bayan. Karena kan dia mau kata tunjuk. Apa nih yang mau ditunjuk? Ini loh sesuatu yang ingin dijelaskan. Sesuatu yang ingin badal itu kan pengganti dari sesuatu yang dibuang. Gitu. Misal hadza syakhsun. Jadi ada misal anak pakai gini ya. Hadza syakhsun al ustadz gitu. Maka di sini misal sebagai tadi mubtada ya, ini adalah khobar yang dibuang ya, ini badal. Makanya dia pakainya alif lam. Jadi kayak dia ingin menjelaskan lagi. Sama sih kalau diartikan, cuman statusnya aja yang berbeda. Itu sih yang sering dipakai dalam isim isyarah. Bagaimana Isim isyarah itu bisa kata tunjuk. amil yang merubah kata selanjutnya nggak Ustaz? Amil yang merubah kata selanjutnya pastinya ya bisa masuk, bisa dibilang sebagai seperti itu. Sebetulnya amil itu random loh, akhi. Amil itu ya apa saja yang masuk. Bahkan kita kalau menyebutkan fa'al, misal gini contohnya. Kataba Muhammadun. Ini kita juga sebut sebagai amil loh, ahi. Makmul. Amil
Dia beramal yang dikenai amalan Muhammad. Makanya dia jadi fa'il. Jadi amil itu istilah yang dipakai untuk semuanya gitu. Beda ya dengan istilah nawasikh tadi. Kalau nawasikh itu perusak ahi. Jadi amil makmul itu istilah lain dalam apa ya? Kayak kalau gini deh misal, ahi itu statusnya sebagai misal seorang ustadz misal, pengajar gitu kan misal, atau merangkap sebagai presiden misal. Tapi ahi juga sebagai misal sebagai ayah, eh, ayah juga misal. Tapi beliau misal, tapi akhi ini juga sebagai seorang laki-laki. Karena udah jelas ya, karena udah tahu akhi namanya akhi Zainal ya laki-laki, makanya nggak disebut lagi gitu. Paham akhi? Jadi amil makmul itu istilah yang pastinya dipakai, tapi terbesit ya, tersirat ya. Amil makmul sama kayak kana, fi itu juga termasuk amil makmul juga. Selain huruf jar, dia kita sebut sebagai amil. Apa makmulnya? Madrosati. Kenapa? Karena dia memberikan dampak harokat kasroh yang jatuh setelah huruf huruf jar. Hakat. Mafumahi? Istilah amil makmul, nasikh mansukh, nawasikh ya. Kemudian apa lagi? Terus ini statusnya ini Ustaz, artinya isim yang ketika didahului dengan isim isyarah, nah itu Iya. nanti dia rofa atau nasab. Nah, kalau seandainya setelah isim isyarah, berarti kan dirinya sendiri. Kita ke dirinya dulu ya. Dirinya sendiri menjadi mubtada. Semuanya. Setelahnya, kalau dia setelahnya berbentuk ma'rifah, maka menjadi badal atau atof bayan. Tapi kalau seandainya setelahnya isim, nakiroh, maka menjadi khobar. Itu ahi. Oh, iya. Mm-mm. Benar, tetap Itu hada amil, setelahnya makmul. Bahkan Muhammadun alimun pun mubtada khobar juga disebut sebagai amil makmul juga, subjek predikat. Karena dia bersama ada kitabu itu ketika dia posisinya apa nakiro. nakiro. Berarti kita pun jadi Ada kitabun, khobar atau badal. ada Loh, kita pun khobar. khobar. Ingat-ingat akhi, hadza itu udah makrifah. Dan kalau bentuk subjek, akhi kalau bikin jumlah ismiyah itu, kalau mau berbentuk isim, predikatnya harus nakiro akhi. Kenapa coba? Contoh ya, Anda mau bikin ya. Muhammadun alimun dengan Muhammadun al-alimu. Mal farqu bainahuma? Apa bedanya? Apa bedanya? Muhammadun alimun dengan Muhammadun al nggak apa-apa dilihat dari sisi struktur nahunya. Al alimun kan ini enggak, kalau alimun dia nakiro, tapi dia ma'rifah karena ada Muhammad itu. Ada Muhammadun. Oke. Terus yang ini jadi apa? Kalau Muhammad Apa jadi apa? Yang ini apa? Yang ini apa? Coba statusnya. statusnya kalau Muhammadun Amin itu sebagai makmul. Yang Iya. Ambil makmul itu general lah, betul. Oke. Kedudukan dalam nahwu, fa'il kah, mubtada oh kah, alimun dia fa'il. fa'il. Mana fi'ilnya? Alimun Apa? Coba perhatikan Nahi. Penggunaan dalam bentuk di sini, ini bentuknya makrifah apa nakiro? Makrifah apa nakiro? Makrifah apa nakiro? Coba tentuin. Muhammad itu makrifah atau nakiro? ma'rifah. Terus alimunnya di sini yang kedua. Alim Muhammad yang mana? Yang Muhammad itu ma'rifah. Kemudian alimunnya Mm-mm. alimun itu
nakiro. Oke. Nah, kalau dalam ilmu nahu berarti ini jadi apa? Kalau isim yang berada di awal kalimat disebut mubtada. Tada. Kalau alimun Ali menjadi khobar. khobar. Kalau Muhammadun al-alimu di sini juga mubtada, tapi al-alimu jadi apa? Apa, akhi? Ma'rifah, ma'rifah. Nggak bisa dia jadi khobar. Maka di sini jadi sifat, akhi. Bener nggak? Oh, iya sifat. Jadinya bukan mana predikatnya belum lengkap. Hmm? Berarti masih belum. Jadi di sini kalau bahasa kita ini jumlah mufidah, ini sempurna. Karena ada subjek sama predikat. Kalau diartikan gini, Muhammad itu adalah orang yang pandai. Tapi kalau kalimat yang kedua, Muhammad yang pandai itu masih kurang, Ai. Belum jadi kalimat yang sempurna itu. Belum sempurna. Paham ya, Ai? Makanya kenapa kita tidak dibolehkan menggunakan alif lam dalam bentuk isim ketika predikat kan macam-macam, bisa Muhammadun yaktubu, Muhammadun darosa, misal Muhammadun yafham, itu bebas. Tapi kalau isim, usahakan jangan pakai nakiro, ahi. Kenapa? Karena kan ketukar dengan sifat dan dia belum menjadi jumlah mufidah nantinya. Gitu. Nah, beda ada. Hadha hadhihi itu karena dia udah ma'rifah otomatis butuh. Mafhum, ahi? Ya, maaf. Oke, gitu ya. Bisa dibedakan nih dalam penggunaan kalimat kapan nakiro. Kenapa sesensitif itu penggunaan nakiro dan ma'rifah? Karena akan merubah makna gitu. Kalau ini masuk kategori frasa, musyabah bil fi'il. Misal kalau kita bilangnya bukan musyabah apa? Kita menyebutnya sebagai frasa ya. Tapi kalau ini kita sebut sebagai kalimat sempurna. Beda ya. Haka. Kelas. Nah, berikutnya ada beberapa penggunaan isim-isim yang dibaca rofa. Nanti kita akan pelan-pelan satu-satu. Kita akan pelajari. Yang paling sering dipakai apa aja, Akhi? Fa'il, naibul fa'il. Mubtada, khobar mubtada. Mafhum, Akhi? Kalau fa'il sama naibul fa'il itu berarti jatuhnya setelah apa? Ahi, Aina? Aywa. Putus lagi kah? Nama sadar. Aywa. Ah, fa'il sama naibul fa'il itu juga termasuk yang dia dibaca isim yang dibaca rofa. Tapi ada beberapa status. Di sini dia butuh apa sebelumnya, Ai? Yang Butuh fi, fa'il. butuh fiil. Iya, di situ butuh fiil. Kemudian kalau mubtada khobar dia susunan sendiri ya. Jadi dia diawali. Bisa bedain ya, Ai? Fa'il itu yang jatuh setelah fiil. Itu wajib kata kerja dulu. Gak boleh loh, akhi tiba-tiba akhi bilang Muhammadun alimun ini fa'il. Meskipun dalam bahasa Indonesia kita ngertinya sebagai subjek. Apa coba akhi bedanya ini? Muhammadun alimun dengan alima Muhammadun. Muhammad di sini, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya sama-sama sebagai subjek. Sohi, lakin kalau dalam Nahwu itu enggak. Mereka punya kedudukan sendiri. Yang satu kita sebut sebagai mubtada, yang satu kita sebut sebagai fa'il. Gitu. Hanya karena berbeda posisi. Jangan lupa, fa'il itu bentuknya tidak selalunya zohir ya. Bisa berbentuk domir. Tafadhalahi dibaca. Isim yang dibaca rofa. Yang pertama Betul. fa'il mencakup isim domir, isim domir dan Masdar masdar muawal. awal. Mungkin yang isim zohir gampang ya. Hi.
domir juga sahlan. Yang jadid buat ahi yang mana? Muawal pernah denger ini enggak? Nah, ini yang mau Ditakwil. awal. Iya, Iya. ditakwil. Jadi asal katanya ya juzu ayak tasiro, jadinya kita berubah jadi ya juzu iktisorun misalnya. Diperbolehkan untuk iktasoro yaktasiru gitu ya, iktisor. Jadi inilah yang akan menjadi fa'ilnya. Biasanya kalau dia terdiri dari fi'il mudhari dua, itu ya, yang satu harus ditakwil. Sahlan, yujad su'alahi, bisa bedain fa'il. Kalau fa'il berlaku pada fi'il kalimat apa? Pada kalimat aktif apa kalimat pasif? Yang fa'il aktif, Aktif. Tapi kalau naibul fa'il pasif. pasif. Nah, lanjut Yang ya. Yang yang mana? mastermu awal Ustaz. Mastermu awal tadi masih belum Oke, paham Ustaz. gini. Biasanya Ahi, siap-siap loh. Kok hilang ya? Mau coret-coret. Langsung. Nah, biasanya dia memiliki bentuk aina. Afan hilang Ustaz. Iya, intadir. Biasanya dia berbentuk dua fiil. Nah, fiil kedua itu akan ditakwil menjadi isim. Jadi misal gini, Ana bikinin contoh. Uridu an, kalau uridu udah jelas ya, jangan deh. Kira-kira apa yang kalimat yang dia masih belum. Kataba an, misal. Enaknya apa ya? Selain yajus apa ya? Sa'a misal. Sa'an usa'ida misal. Berusaha untuk membantu, saya membantu gitu ya. Di sini failnya belum muncul kan, sa'a, kembali ke dia. Di sini ana takwilkan misal. Sa'a sa'ada diganti, apa ini tidak boleh dua ya, harusnya yusa'id karena dia huwa, otomatis harus sinkron huwa juga. Ana ganti di sini sa'a sa'idun gitu. Jadi fiil mudhari atau kalimat kata kerja setelahnya itu dia akan ditakwilkan menjadi bentuk isim fa'il. Maka dia akan menjadi fa'il. Mafhumai? Karena dia Oh, belum ada domir ataupun dia kata zohirnya. Dua-duanya kan belum ada. Ya juzu kan oke lah. Kita tahu dia. Ayak tasiro secara tidak langsung kan. Ya juzu iktisarun. Gitu kan. Boleh untuk dipotong. Sama kayak tadi. Sa'a yusa'an yusa'id. Dia berusaha untuk membantu. Berarti siapa? Sa'a sa'idun. Si pembantu tadi, penolong tadi itu berusaha. Mafhumahi? Jadi oh. setiap ada kata an, siap-siap ada pentakwilan. Ini sebetulnya tidak berlaku cuma fa'il loh, Ahi. Bahkan di maf'ul juga bisa seperti itu kadang. Olas, nastamir. Nah, ibul fa'il ikro. Naibul fa'il itu mencakup isim dohir, isim domir, dan masdar muawal. Contoh yang isim dohir, futihal bab. Yang isim domir, nusir, nusir tu. Yang masdar muawal, yusnu ayyuqaddam. Nah, di sini sama juga, Ahi. Karena dia pakai bentuk, kemarin masih belajar ya. Ingat kan, kalau kalimat pasif itu untuk fi'il mudhari sebelum akhir di fathah kan. Tapi kalau misalnya fi'il madi sebelum akhir di kasro. Kataba jadi kutiba, yaf'alu jadi yuf'alu gitu kan. Maka dia udah nggak jadi lagi fa'il. Karena dia jatuh setelah fi'il majhul kan. Otomatis yusannu misal yuqaddam, qaddama, yuqaddimu, qaddimun misal. Yusinnu muqaddimun. Gitu. Dia harus berubah jadi isim fa'il dulu. Tapi karena dia berbentuk setelah fi'il majhul, otomatis jadi naibul fa'il. Hakada. Saya lagi, pentakwilan ini berlaku juga kok
nggak cuman pada bentuk fa'il, bahkan maf'ul pun juga ada. Kholas. Nah, ini jatuhnya fa'il dan naibul fa'il harus apa dulu, Ahi? Harus ada fi'il sebelumnya. Fi'il maklum atau fi'il majhul. Ahi udah bisa bedain kan? Bedanya jumlah ismi sama fi'liyah. Iya. Salah ya. Coba sih, ini kayaknya udah saya sebutin apa belum ya, nggak tahu ya. Apa bedanya ini? Kataba Muhammaduna Ar-Risalata. Katabu Muhammaduna Ar-Risalata. Terus apa lagi ya? Muhammaduna Katabu. Oke, hafalnya jelek tulisannya. Kataba Muhammaduna Ar-Risalata. Sohi am khoto'ahi. Kata Pak Muhammadu. Jamak Muhammaduna. Oh, Sohi am khoto'. Oto. Aywa, kenapa? Muhammadnya itu harusnya tidak jamak. Enggak, Ana mau bikin memang. Sengaja mau bikin Muhammadnya Oh, jamak. Boleh nggak kayak gitu? nggak boleh. Loh, kenapa? Ini sering banget loh ketuker. Um, Asasiyah tapi sensitif. Mada? Hasasiyah. Limada hi katabam. Ana pengen bikin Muhammad itu lagi bikin surat. Kataba Muhammaduna risalat. karena statusnya itu jumlah eh fi'li ya, ismi ya. Oh, kalau fi'il ya fi'liyah. Ismi apa fi'liyah? Kalau yang pertama kata mbak itu fi'li ya. Terus, Yang katabu itu ismiyah karena dia ada domir. kata sapai. Emang kata bu itu kata bu itu isim kah? Oh, Fi'il bukan. lah. Fi'il lah. Kalau Muhammaduna katabu, sohi am khoto. Gini deh, mana yang sohi, mana yang khoto, sudah checklist. Kata Muhammaduna risalata, sohi am khoto. Katabu Sering yang banget mana di yang soal toafel bahasa Arab itu keluar. foto? Mana yang khoto? Ini, Yang oke. yang pertama, Asani, katabu katabu Muhammaduna Arisalah. arisalata. Yang kedua benar, yang ketiga Nah, salah lagi. yang ketiga salah. Oke. Ahi, tahu nggak yang salah cuma satu doang? Yang nomor dua. Oh, Yang kok lain malah benar. Sekarang dicatat ya, Ahi. Lau sama tum. Ditulis. Anak kasih rumusnya. Nanti Ahi sendiri yang rubah. Saya nggak mau ngasih tahu. Ahi sendiri yang rubah. Ditulis ya. Jumlah fi'liyah. dulu. Nah, uktub. Jumlah fi'liyah. Titik dua. Pak Filia, Titik dua. Pak. Holas. Fi'il. Fi'il. Mengikuti fa'il. Dari sisi gender. Gender. Mu'annas dalam kurung mu'annas dan muzakkar. Tidak dengan jumlah. Dalam kurung mufrad, musanna, jama'. Dengan jumlah. Mm-mm. Ulangi, apa akhi? Jumlah filia, fiil, mengikuti fa'il hanya dari sisi apa tadi? Gender. Mu'annas, muzakkar. Panas Tapi dan tidak dengan apa? tidak dengan jumlah. Iya. Jadi, kalaupun fa'ilnya mau dua, kayak mau tiga, dia tidak berubah fiilnya. Betul nggak, Ahi?
Iya. Oke, ntar dulu. Yang kedua sekarang, jumlah ismiyah. Pak isinya. Jumlah ismiyah. Oke, holas. Nah, Nah, kalau jumlah ismiyah, khobar per mengikuti mubtada, baik dari sisi gender maupun jumlah. Holas. Udah bisa bedain ya, gender sama jumlah itu maksudnya apa? Oke, seasal. Ahi, soal yang pertama itu jumlah apa dulu tentuin? Fi'liyah atau ismiyah? pertama yang kata Bu Muhammaduna Arisalah. Kata Ba Muhammaduna Arisalah. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Berarti syaratnya apa tadi, Ahi? Fi'il Nah, hanya mengikuti yang jumlah fi'liyah fi'il hanya mengikuti fa'il dari dari sisi sisi apa? dari sisi gendernya. Ya, muannas muzakkar. Berarti kalau Muhammaduna kata Ba sohi nggak? Kata Ba Muhammaduna. Sohi dong. Sahih. Karena dia tidak berubah. Contoh lagi, sekarang kalau anak ganti, akhi. Kalau Fatimah di sini, berarti kata Banya gimana? Fi'il dulu sebutin. Kata Kata bat. kata bats. Mau Fatimahnya satu, dua, tiga, tetap kata bats. Gitu ya, Ahi. Gak usah dirubah jadi kata benar. Boleh nggak anak ganti kata benar Fatimah tuh? Boleh nggak? Enggak. Kata benar. Nggak ya, nggak usah repot-repot. So, udah pakem nih, Ahi. Ini soalnya eh, dasar tapi bener-bener sering ketuker. Nggak cuman Ahi kok, banyak banget. Bahkan di TOEFL-TOEFL kadang terkecoh di sini. Yang kedua, Ahi. Sekarang bentuk kalimatnya apa? Kata bu Jumlah fi'liyah atau ismiyah? Identifikasi dulu kalimatnya. fi'liyah. Fi'liyah. Berarti ini kata Bu Muhammaduna Sohi am khoto. Dia mengikuti Gender doang kan harusnya ini bukan ya jumlah apa kan? fa'ilnya. Harusnya kan tidak Iya, mengikuti. Ya, ya. iya. Berarti salah apa? Khoto am Sohi? Khoto. Khoto. Ya balik lagi ke pertama kan. Harusnya sama kata Ba Muhammaduna. Gak boleh pakai ini. Hati-hati loh Ahi. Kenapa ini? Dan ini perlu dicatatkan lagi ya Ahi di jumlah ismiyah. Apabila fa'il atau naibul fa'ilnya berbentuk zohir. Mafhum, Ahi? Karena kan dia Apa? nampak kan, Ahi. Kecuali kalau tiba-tiba nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba kata Bu Arisalah. Ya bener, Ahi. Jangan dihapus ya, Ahi. Karena dia memang berbentuk domir fa'ilnya. Mafhum, Ahi? Ini berlaku apa tadi? Ketika fa'il atau naibul fa'ilnya berbentuk zohir apa isim domir. Nampak apa tidak tampak? Pak, Nam, Pak, Bekir. nampak. Yujad soal atau nak? Mafhum? Insyaallah. Misal kalau Ana bikin kalimat, Ana nggak nyebutin muslimah, Ana langsung nyebutin misal solna gitu ya, fil masjid. Ya itu betul solna fil masjid karena kembali ke huna misal orang-orang muslimah sholatnya di mas atau misal Ana bikin al muslimuna jumlah filia. Solu al uh, solu fil masjid itu sohi karena failnya berbentuk Bekir. domir. Tapi kalau ada zohir, ya nggak boleh double ya, Ahi. Gitulah. Nah, yang ketiga, bentuk apa, Ahi? Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah apa ismiyah? Muhammaduna, kata ismiyah. Ismiyah. Kaidahnya apa tadi? Bar mengikuti mubtada baik dari Sohi sisi am khoto. jumlah. Jenis maupun jumlah. Katabu. Muhammaduna, katabu. Sohi am khoto. Muhammaduna kata Bu Khoto. Loh, katanya harus mengikuti. Ini mana? Ini mubtada loh, Ahi. Khabar yang Oh, ini loh, Ahi. yang sahih sahih. Anda Hati-hati. mengikuti Iya, Muhammaduna kata Bu. iya. Sama-sama muzakkar, sama-sama Mak, Jamak harus persis. Sekarang karena bikin ahi yang rubah ya. Eh,
Biasanya yang paling ini seringnya jumlah ismiyah sih, agak-agak. Karena jumlah ismiyah predikatnya tidak selalu isim ya. Muhammadun alimun. Ini yang mufrad. Nanti Ahi bikin contoh ya, PR-nya ya, sama jamak. Muhammadun. Ini anak ganti Fatimah alimatun. Diganti Ahi. Muhammadun alimun ke musanna. Muhammadun alimun, Muhammadani alimani. So, itu termasuk mubtada khobar apa sifat mausuf, Ahi? Kalau ada orang nanya, kok kayak sifat mausuf, Ahi? Ahi mau jawab apa? Mubtada dan khobar karena Alimunnya tidak tidak ma'rifah. ma'rifah. Karena kalau sifat mausuf itu kan harus sama alif lamnya, harokatnya, gitu kan, mu'anas muzakkar, jamak. Lanjut, yang jamaknya, Ahi. Muhammaduna alimuna. So, sekarang yang Fatimah. Fatimatun alimat. Fatimah, Fatimah, Dua Fatimah. Fatimatan, Fatimatan. Fatimatani alimatani. So, terakhir, jamak. Fatimat alimat. Fatimatun alimatun. Nah, Alimat. ini kalau kita pakainya isi Mahi. Kalau anak ganti Muhammadun eh, yanjah. Gimana, Ahi? Yanjahu. Diganti musana. Muhammadani yanjahan. So, kalau jamak. Muhammaduna yanjahun. So, sekarang yang Fatimah. Fatimah tuh tanjah. Fatimatani tanjah tanjahani. So, yang terakhir jamak. Dan Fatimatun tanjahatun. Ayo, huna, huna. Huna, Benar. huna, yanjahna. Oh, yanjahna. Hati-hati, terkecoh. Ahi. Oke, Ahi tugas ya. Bikin jumlah filia sama ismiyah, tapi dirubah jadi jadi totalnya nanti di total sendiri deh ya. Biar nggak ketuker Ahi. Jumlah filia sama, tapi kalimatnya jangan kata badahola. Kalimat yang Dan bagus jumlah ya. Jumlah filia sama jumlah ismiyah. Kemudian dirubah ke mufrad, musanna sama jamak. Gini aja deh, jumlah fi'liyah Ahi pakai yang bentuk mu'annas. Tapi jumlah ismiyah Ahi cari yang bentuk muzakkar. Mafhum Ahi? Jadi totalnya 6. Insya jumlah Allah. fi'liyah, jumlah Mm-mm. fi'liyah yang Mu'annas aja. mu'anas. Tapi bentuknya mufrad, musanna, jamak. Karena suka ketuker itu. Sedangkan jumlah ismiyah bentuk mudzakkar yang mufrad, musanna sama jamak. Mafhum Ahi? Yang kedua jumlah ismiyah ya. Nah, jumlah ismiyah tapi bentuk yang mudzakkar. Jadi selain Muhammad, misal siapa? Zaidun kah? Umar kah? Nah, kelas hataunahi yujad soal. Kita masih panjang loh, Ahi. Kita belum satu-satu. Masih belum kana, belum. Tapi dasar ini dulu kalau udah kuat pondasinya, nggak ketuker lagi, kita lanjut. Hataunahi, yakfi, Oke, yujad oke. soal, anidars, insyaallah. Mafi. Oke. Dikirim ya di grup biar teman-teman. Ini nggak tahu ya teman-temannya gimana, padahal tinggal beberapa pertemuan lagi. Tapi masih Untuk aktif kok mereka ini. Iya, makanya. Ini kita 2 pertemuan lagi, mungkin nanti kita cari waktu ya, Ahi. Karena Ana Sabtu Minggu ada kelas lain soalnya. Yang maksudnya yang besok hari. Gimana, Ahi? Yang cari waktu yang besok malam atau yang kapan saudara? Iya, iya kan, kan harusnya kan Ustazah kan ganti Kamis Jumat kan. Kemarin baru datang musafir kan. Sabtu Minggu Ana udah nggak bisa ini, soalnya udah ada kelas lain lagi. Nah, Oh, nah, sana roh insya Allah.
kabarin aja deh ahi. Alas ya, Oh, hatahuna sanatatim fi hadhihi laila bi qiratil hamdalam dilaihi alamin. Syukron jazilan ala musyarikatik ila liqa walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh.